routing melalui akupresur dengan jenjang level 2. Itu kebugaran tubuh. Supaya klien itu tubuhnya bugar. Beda kalau level 4. Level 4 ini mengatasi keluhan terbatas untuk gangguan meridian maupun organ. Dia sudah agak tinggi sedikit karena sudah sampai kepada gangguan-gangguan meridian ataupun gangguan organ. Ya, untuk level 4. Ya. Namun level 2 itu ya sudah mempelajari itu tadi. Gangguan meridiannya apa, gimana, itu sudah mempelajari sehingga sudah tahu, tapi belum secara mendalam. Persiapan klien, sampaikan pada klien apa saja yang akan kita lakukan. Kenapa? Ya, jadi kita sudah sampaikan duluan kepada klien apa yang akan kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu, baik kami akan melakukan pemijatan akupresur. Ada di tangan, ada di kaki, dan juga di kepala atau di wajah juga. Ya. Mereka sudah tahu, akhirnya siap, mentalnya sudah siap untuk diterapi. Kemudian pada bagian mana dari tubuh yang akan dipijat, sudah disampaikan dampak dan apa yang akan kemungkinan dialami oleh klien. Itu sudah disampaikan. Jadi ada sebentar dampaknya biasa kalau sudah dipijat, ada beberapa keadaan, misalnya kalau habis dipijat terus kencing itu bagian dari DOC, detox, ya, detoksifikasi, menunjukkan bahwa tubuh kita ini mengeluarkan zat-zat beracun yang berlebih di dalam tubuh kita ini dikeluarkan melalui proses DOC. Ya. Kemudian pemijat harus minta izin, persetujuan dari klien menyangkut semua ini terlebih dahulu. Makanya itu ada persetujuan klien yang ditandatangani ya. Ada surat persetujuan klien. Jadi klien menulis nama, umur, alamat, nomor HP, setuju untuk dilakukan tindakan akupresur, tanda tangan. Ya, ada orang pesan. Ya, ada. Nanti akan kita siapkan. Kita akan siapkan besok insya Allah. Ya. Kemudian klien dipersilakan untuk menempati tempat tidur atau kursi pijat sesuai posisi pemijatan yang nyaman. Ya. Sesuai pemijatan, sesuai posisi yang nyaman. Kemudian klien tidur dengan nyaman sesuai posisi pijat. Sekarang klien pada bagian-bagian akan dipijat dengan air hangat. Ya, air hangat dan telah diberi larutan disinfektan menggunakan handuk kecil. Ya. Biasa juga menggunakan tisu basah. Biasa kan air hangat itu nggak disiapkan. Biasanya kalau ujian itu kita menggunakan tisu basah sebagai pengganti daripada air hangat itu yang diseka-seka kepada tubuh yang akan diseka dari klien, diganti dengan tisu basah. Tisu basah ya dikasih tisu basah dulu, kakinya, tangannya yang akan dipijat. Tisu basah dilap dengan menggunakan tisu basah. Ya, tapi kalau menggunakan air hangat, itu kita butuh larutan disinfektan, kemudian kita butuh handuk kecil. Walaupun menggunakan tisu basah juga tetap butuh handuk. Butuh handuk juga. Keringkan dengan handuk bersih, gunakan krim atau minyak. Lakukan pijat pemanasan dengan 5 teknik pijat dasar. Jadi ada 5 teknik pijat dasar. Ada namanya mengusap, memeras, ya, menekan, menggetar, dan memukul-mukul, menepuk-nepuk ya. Dan peregangan mulai dari kaki kiri klien. Ini selalu dimulai dari kiri. Kenapa? Karena kiri itu dekat dengan jantung. Ya, kiri itu dekat dengan jantung, di mana di situ jantung itu menguasai aliran darah. Nah, selalu dimulai dari kiri karena ada penelitiannya terkait dengan masalah ini. Kita mulai dulu dari kiri agar sirkulasi darahnya itu langsung distimulasi. Kemudian lakukan pemijatan hingga batas lutut klien dengan menggunakan 5 teknik pijat dasar. Dipilih sesuai dengan kondisi klien. Ya, yaitu pada meridian kaki, lambung, kantung empedu, kantung kemih. Kemudian selanjutnya pijat meridian nying kaki, hati, limpa, dan ginjal.
Ya, lalu setelah itu selesai kaki kiri beralih ke kaki kanan. Sama lakukan seperti kaki kiri tadi. Selesai kaki kanan beralih lagi ke tangan kiri. Ya. Pijatan meridian yang tangan itu ada namanya usus besar. Ya. Kemudian tri pemanas. Usus besar di sini ya. Di usus besar. Jalurnya sini nih. Ya, termasuk titik hekuk di sini. Ya, terus tri pemanas. Tri pemanas itu ini yang di tengah-tengah jari bagian. Ya, ini namanya tri pemanas. Dia di tengah-tengah sini nih. Kemudian ada usus kecil. Usus kecil ini ya. Jangan dibalik. Ini jantung. Sini bagian luar. Nih. Dari sini dia usus kecil. Samping dia di samping. Nah, kemudian lakukan pemijatan di situ. Tapi kalau dibalik begini, bagian dalam, bagian depan, ya bagian depannya, ya kalau yang ini mulai dari ibu jari, ya ibu jari terus ke sini dia, ke sini, nah itu paru-paru atau LU, titik ulun. Tetapi kalau di tengah sini, ya ini perikardium, selaput jantung. Ya di tengah sini nih. Ya selaput jantung. Selaput jantung. Biasanya kan kalau gangguan selaput jantung, tidak mesti gangguan jantung. Gangguan selaput jantung saja itu menyebabkan insomnia, susah tidur. Nah biasanya kan di tengah-tengah sini kan untuk relax. Ya supaya lancar energi Ci-nya, bagus peredaran darahnya, relax, lebih tenang, lebih enjoy, lebih lelap tidurnya. Tekan sini. Nih, ya. Kiri kanan, kiri kan perikardium, selaput jantung. Nah belum praktek ya, baru hanya lihat. Ya kemudian jantung, iya kiri kanan, sini nih, titiknya. 2 jari dari pergelangan. Ya, sini. 2 jari saja 3. Kalau kita tekan di situ agak ngilu-ngilu di tengah-tengah. Agak ngilu-ngilu. Benar titiknya itu. Perikardium, selaput jantung. Itu ya. Jalurnya di situ. Ya, jalurnya situ. Kemudian apa namanya? Titik jantung. Dia dari jari kelingking sini. Dan dibalik ya, di sini usus kecil. Sini dia jantung. Nah, jantung. Sini. Ya, sini ya. Sini. Kalau orang yang jantung, tekan di sini langsung terasa sakit. Dipijit sini langsung Nah, ditekan di sini kesakitan dia. Ada pasien saya, salah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Saya tidak menyebut nama. Beliau bergelar doktor ya. Iya, Kiai Haji. Itu kan riwayat jantung. Biasanya saya akupresur rutin itu pada titik meridian jantungnya. Kalau kena sesak napas, tiba-tiba di tengah jalan dia kasih stop itu mobilnya. Stop dulu, nggak bisa beraktivitas karena jantungnya lagi kambuh. Ya, dia berhenti dulu. Ya, nanti asistennya itu, ajudannya atau sopirnya, dia akupresur ringan dulu. Plong, bagus. Ya, sudah bagus, sudah stabil, baru lanjutkan kembali perjalanan. Ya, dia sudah rutin dia di akupresur di tempat saya. Alhamdulillah, ilmu akupresur ini, Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat membantu. Memang tidak sepamiliar bekam, memang tidak seterkenal bekam dengan herbal. Kan yang terkenal bekam herbal kan? Ruqyah. Akupresur nggak terlalu terkenal kan? Tapi ini sangat-sangat membantu. Saya pernah berdua dengan Sulaiman. Ini beliau bernama Al Sulaiman. Ya. Ini mantan ini. Ya, ini mantan. Ini saya pernah dipanggil berdua ke rumah sakit umum Adi Sultan dan Raja Bulukumba. Berapa puluh orang kita akupresur itu selama berapa malam? Ada 50 ya? 50 orang. Tapi 50 orang yang diakupresur bukan sembarang pasien. Pasien pasca operasi semua. Tujuan akupresur apa Bapak Ibu? Tujuan akupresur kan biasanya kalau habis di infus apa namanya? Apa itu ya? Oksigen.
apa namanya itu kalau Bius, sebelum bius. dia dibius kan, itu kan muntah kan, kalau sudah sadar, muntah-muntah apa? Itu kalau dia kompresor enggak begitu, biasa saja. Begitu dia sadar, biasa saja, enggak muntah, relax, santai, rasa sakitnya juga berkurang, nggak ada sakitnya. Setelah hilang itu pengaruh biusnya. Dari mana itu? Titik-titik apa yang kita ambil? Nanti besok saya akan tunjukkan rahasianya di mana. Iya, saya akan tunjukkan besok. Insyaallah ya. Ingat nggak masanya? Di mana titiknya? Tidak banyak titiknya. Titiknya tidak lebih dari 5 titik. Tidak lebih dari 5 titik, Ji. Untuk apa itu? Penanganan mual, muntah, penghilang rasa sakit, dan juga untuk nyenyak tidurnya, enak nafsu makannya. Tidak banyak. Makanya ini sebenarnya ini orang hanya tidak mengenal ini akupresur. Kalau dia sudah mengenal akupresur, belajar akupresur, dia lakukan praktek akupresur, kemudian banyak lagi orang yang sembuh dari akupresur, maka dia heran-heran sendiri. Masya Allah ya. Tapi jangan bilang ini kesembuhan karena saya, itu musyrik. Kesembuhan dari Allah, ya. Ini karunia dari Allah. Hadza min 'indi Rabbi. Ini karunia dari Allah. Allah yang sembuhkan ki. Wasilah akupresur hanya wasilah saja, hanya perantara. Sembuhnya karena izin Allah, karena kehendak Allah. Akupresur tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki. Allah yang menginginkan kita sembuh. Nah, ini dia. Jadi ada penanaman nilai-nilai tauhid, penanaman nilai-nilai akidah, penanaman nilai-nilai keimanan pada terapi akupresur. Ya, terapi akupresur. Baik ya. Kemudian sudah tadi. Jadi 6 meridian di tangan. Ya, 6 meridian di kaki. Ya, kiri kanan. Dua-duanya diambil. Kaki kiri, kaki kanan. Tangan kiri, tangan kanan. Bagian luar, bagian dalam. Bagian yang, bagian yin. Dua-duanya diambil. Iya. Terus selesai dengan tangan kiri, beralih ke tangan kanan, sama lakukan seperti tangan kiri. Lakukan seperti tangan kiri. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, seorang praktisi akupresur juga harus tahu letak-letak organ. Iya. Ketahui letak-letak organ. Karena jangan sampai salah posisi. Kan biasa itu, dokter, senang dipijat. Tenaga kesehatan itu biasa senang dipijat. Ya, di mana titik jantungnya Ibu? Terus ternyata praktisinya baru belajar, dia bilang kalau jantung itu ada di kaki kanan. Salah lah, di kaki kiri karena di sini. Di mana livernya, titik livernya? Ya, ada di kaki kanan karena hati kan ada di kanan. Di mana appendix? Usus buntunya ada di mana titiknya? Ya di kaki kanan karena usus buntu ada di perut kanan. Ya, gitu. Di mana limpanya? Di mana lambungnya? Ya ada di kaki kiri. Karena limpanya dan lambungnya ada di kiri. Ya, itu letak-letak organ harus ditahu. Ya. Baik ya, itu hanya tambahan saja. Tambahan. Jadi kita lihat saja di internet. Ya, searching di internet, cari di internet. Oh, letak-letak organ di mana? Ya. Kemudian selesai tangan kanan, selesai punggung, selesai tangan kanan, pemijatan beralih ke daerah punggung. Dari bagian belakangnya klien. Ya, pijat pada meridian du, kandung kemih. Itu tadi itu. Ya, yang di 2 jari dari tulang tengah. Ini tulang tengah ya. Tulang tengah ke atas, 2 jari keluar. Itu sudah saluran imajinernya kantung kemih. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Coba saya lihat dulu. Tabe, akuan. Ya. Nih. Masya Allah. Ini dia ini. Ini kan yang kuning ini adalah tulang torakal. Di samping kiri kanannya itulah meridian kantung kemih. Ya, di situ ada titik-titik. Ada titik, ada jalur. Ada titik. Nah, titiknya itulah yang ditekan. Di mana yang diperintahkan. Ini namanya titik-titik akupuntur. Kalau kita menggunakan titik akupuntur Indian 2 ya, ala Profesor Dr. Alam Siregar ya, di Magetan, Jawa Timur, di sana di markas Pondok Al-Fatah, Magetan, Jawa Timur. Nah,
Ini ya, ini diambil semua ini. Mulai sini ditusuk jarum. Tusuk dari sampingnya. Tusuk. Samping sini juga tusuk juga. Sini juga tusuk. Berarti semuanya 4 jalur. Namanya jalur meridian kantung kemih. Tapi untuk semua keluhan, apapun penyakitnya. Tetapi karena kan kita tidak belajar akupuntur ini, maka apapun keluhannya ini diurai di sini nih. Kompresor di sini, kompresor di sini, kiri kanan, kompresor dari bawah ke atas. Apapun keluhannya. Iya, apakah orangnya epilepsi, apakah orangnya penyakit ayam. Iya. Iya, tetapi dalam hal akupresur itu ada titik wajib, titik andalan. Cukup dengan titik itu saja mewakili semuanya. Tidak capek-capek bang. Cukup dengan titik itu mewakili semuanya. Ya, iya, titik kunci istilahnya. Titik kunci, titik inti. Ya, Titik dewa. Sabar saja kan capek Ki kalau mau dipijak semua ini. Capek Ki. Nanti kita akan tunjukkan di mana titik kuncinya. Di mana titik rahasianya. Lakukan Nabi semua. Ya, lakukan Nabi semua. Itu dia ya. Baik. Syukran. Ya. Kemudian selesai